Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tabi'in at-ta'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Insya Allah dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan khutbah kali ini adalah tarkus shalah, meninggalkan shalah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ya Allah, akan ada suatu generasi, tentunya yang dimaksud adalah generasi muslim, suatu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Setelah mereka menyia-nyiakan sholat, mereka mengikuti hawa nafsu, keinginan syahwatnya. Para jemaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata atau dalam menafsirkan firman Allah surat Maryam ayat 59 di kalimat adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Kata beliau, laisa makna adha'uha tarkuha bil dunya. Yang dimaksud menyia-nyiakan salat di dalam firman Allah surat Maryam ayat 59 ini bukanlah meninggalkan sholat secara umum. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditinggalkan seluruhnya, bahkan bukan hanya hari ini saja, mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan meninggalkan sholat. Bukan itu, akan tetapi yang dimaksud adha'us shalah itu tadi adalah akharuha an awqatiha, mengulur-ulur waktunya. Itu penafsiran Ibnu Abbas, sang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Menurut yang lain bisa kita ambil pendapat atau penafsiran dari yang lain para jamaah sekalian.
Kalau ini tadi dari sahabat Rasul, maka bisa kita ambil dari generasi berikutnya, yakni generasi tabi'in. Generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in. Tabi'in ini dipimpin oleh Sa'id ibn Musayyab. Beliau bisa dikatakan kedempatnya tabi'in. Kalau mau tanya tabi'in siapa? Kedempatnya adalah Sa'id ibn Musayyab. Dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan huwa alla yusalliya dhuhra hatta ya'tiyal asra wa la yusalliya asra hatta al-maghrib atau ila al-maghrib ila akhiril maqalah. Menurut Sa'id ibn Musayyab, yang dimaksud menyanyikan sholat adalah melaksanakan sholat duhur dilaksanakan pada sholat asar, artinya diundur sampai asar. Sholat asar diundur sampai maghrib, maghrib diundur sampai isya, isya diundur sampai subuh, subuh diundur sampai tulu'ul fajr, sampai terbitnya matahari dan sebagainya. Para jamaah sekalian, beliau mengatakan begini dalam ujungnya makalah beliau, faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halah wa lam yatub wa'adahu Allahu bak. Barang siapa muslim mana saja, laki-laki perempuan dimanapun mereka berada, kalau sampai matinya dia masih melakukan hal seperti ini, yang mana duhur diundur sampai asar, asar diundur sampai maghrib, maghrib diundur sampai isya, isya diundur sampai subuh, subuh diundur sampai tulu'ul fajr, dan dia tidak bertobat, tidak menyesali diri, maka sebenarnya Allah sudah menyiapkan tempat yang namanya Balyun. Ma huwa Balyun wa wadin fi jahannam, suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Ba'idun qa'ruhu. Para jemaah sekalian, kalau kita naik gedung yang paling tinggi lalu melihat ke bawah, itulah ba'idun qa'ruhu. Jauh melihat ke bawah, seolah-olah di bawah nggak ada pergerakan, padahal ada mobil jalan, orang bermacam-macam ada di bawah, tapi tak tampak dari atas. Itulah ba'idun qa'ruhu. Lembah ini ada di neraka jahanam, dan itulah tempatnya orang-orang yang adaus sholat. Para jemaah sekalian, dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wah, suatu kehancuran, suatu tempat yang penuh adab dengan pedihnya, syiddatul azab, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat malah diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang sholat model yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka memang sholat, akan tetapi dalam sholatnya sahun, ay ghafiluna, lalai. Para jemaah sekalian, Sa'id ibnu Waqqas, kalau tadi Sa'id ibnu Musayyab, ini Sa'id ibnu Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma makna hadhil ayat? Apa yang dimaksud ayat fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang akharuha, orang yang mengundur-undur waktu sholatnya. Berjemaah sekalian, ini penting. Ayat ini turun 1446 tahun Hijriah yang silam. Hari ini mungkin yang dimaksudnya. Kenapa? Hari ini semua kita yang tidak bekerja maka disebut pemalas. Hari ini pemalas pasti turun. Karena mereka bekerja. Berjemaah sekalian,
kita hari ini harus bekerja semua. Entah bekerja di kantor, di pasar, di ladang, di sawah. Tapi ingat, satu pekerjaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita tawar-tawar adalah sholat. Sesibuk apapun tidak boleh ditinggalkan. Mal farqu bainal muslim wa ghairi? Apa yang membedakan antara muslim dan non muslim? As-sholat. Yang membedakan adalah sholat. Loh, tadi sudah sholat, tapi sholatnya terus diundur-undur, tidak sesuai waktunya. Dalam kesibukan apapun tetap harus sholat. Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah yang mana? Terutama ibadah mahdoh, sholat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.